Dipersembahkan oleh Nah, makeupnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya. Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya. Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, semangat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya pemirsa, siapa yang tak mengenal pelawak atau komedi kondang satu ini. Ia diketahui berasal dari keluarga sederhana di Cimahi dan ia pun memulai karir komedinya bersama teman-teman grup lawak SOS di tahun 2005 lalu. Dan dari situlah nama Entis Sutisna alias Sule mulai diperhitungkan di jagat komedi tanah air. Dan Sule pun diketahui telah banyak melakoni berbagai macam profesi. Bahkan juga dari tukang beca, penjual jagung, dan kemudian penjual ayam goreng, bahkan hingga berjualan kain kebaya. Namun sosok satu ini tangguhnya luar biasa. Sule telah menuai buah manis hasil jerih payahnya selama puluhan tahun. Bahkan ia dinobatkan sebagai salah satu komedian atau pelawak dengan bayaran termahal. Langsung saja kita akan undang bintang tamu spesial Q&A malam ini, Entis Sutisna atau Kang Sule. Kang Sule, apa kabar? Salaman boleh? Boleh salaman. Kembali lagi Kang Sule di sini dulu. Tepuk tangan lagi dong. Kang Sule apa kabarnya? Ya, kabar baik. Long time no see di dunia televisi. Long time no see, sudah lama tidak ke laut ya. Kang Sule, selamat ya, berbahagia. Sudah ada anggota keluarga baru yang luar biasa. Alhamdulillah. Gimana rasanya jadi bapak mertua? Merasa tua atau gimana? Tidak hanya anggota baru ya, tapi ada anggota Brimob juga, tetangga saya. Kebetulan di rumah, ya bahagia aja lah. Bahagia kan segala aja. sesuatu hal juga harus dibahagiakan. Karena bahagia itu susah untuk dicari, tapi kita yang menciptakan. Wow! Belum. Baru mulai. Tunggu. Nah, bahagia kita yang ciptakan itu adalah seorang Sule dengan perjalanan karirnya yang luar biasa. Dari kampung hingga ke ibu kota dengan torehan prestasi dan karir yang istimewa. Nah Kang Sule, tapi sekarang itu juga banyak loh. Ada yang kemudian anak rantau kayak kita-kita yang mungkin sebagian di sini. Itu dibilang anak kampung yang sebenarnya cuma beruntung aja. Kang Sule gimana kalau misalnya dikatain seperti itu? Ya apa-apa, orang berhak ngomong kok. Dan ngomongnya juga di mana, kita dengar apa enggak. Kalau nggak denger ya biarin aja. Kalau kita denger ya udah aja. Jalan aja mengalir lah. Seperti air. Cuman kalau ada kotoran minggir. Baik, terima kasih tepuk tangan. Oke, kali ini saya tidak ingin membuat Kang Sule minggir dulu. Tapi saya ingin juga mengundang para panelis untuk bergabung bersama Kang Sule. Karena kali ini spesial. Kapan lagi kita kedatangan satu panggung bersama seorang Sule? Silakan teman-teman. Kita nggak boleh. Silakan. Siap ya teman-teman panelis? Saya udah ada. Terima kasih untuk kerjasamanya menyembarakan Q&A malam ini. Pemirsa yang ada di rumah, kita akan sambut suara merdu dari para bintang tamu dan juga narasumber panelis kita malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan.
Boleh saya minum ya? Boleh, haus ya Kang Sule. Sekali lagi teman-teman tepuk tangan dong buat Kang Sule. Tapi ini agak nggak adil loh Kang Sule. Semua hal itu sudah didapatkan dari juri payah, materi, ketenaran. Komedian yang terkenal iya. Nah sekarang pun penyanyi juga iya. Bahkan sekarang keluarganya semuanya penyanyi. Jadi maunya dikenal sebagai keluarga komedian, musisi Bebas, atau Mbak. apa? Bebas. Orang mau manggil apa. Kadang manggil saya hey, kadang manggil saya Sule, kadang bapak, kadang ayah, macam-macam. Tapi kalau itu memang bakat nyanyinya dari Kang Sule ya? Oh iya dari kecil, kalau dia dari mamahnya juga kan. Mamanya penyanyi juga. Berarti semuanya Gitu. memang penyanyi teman-teman ya? Ya alhamdulillah. Kang Sule sendiri Nggak sendiri, saya sama keluarga. enggak dari kecil punya cita-cita jadi penyanyi juga atau Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cita-citanya Cita-cita apa? pengen jadi orang yang nggak susah aja sih. Oke, baik tepuk tangan buat Kang Sule. Kita akan mengupas sosok seorang Sule dengan box, ada 9 box. Silakan nanti dipilih masing-masing nomor favoritnya berapa. Kita mulai dari box pertama, di Oke. dalamnya akan ada topik. Siap Ya, Kang Sule? Siap. Nomor 1, nomor 1, box pertama nomor berapa? Box pertama nomor berapa? Iya, pilih. Box pertama pilih nomor berapa? Oh, pilihannya sekarang. Ya, karena jadiannya Iki Amalini tanggal 7, saya pilih nomor 7. Oh, tetap ya nomor 7. Kita buka box nomor 7. Isinya apa? Permen karet. Kang Sule suka makan permen karet? Enggak, jualan dulu. Dulu jualan permen karet, gimana ceritanya? Jadi ada di warung permen karet, terus gimana nih caranya supaya sekolah bisa sambil berjualan. Nah, jadi pas begitu istirahat, itu saya simpen permen satu-satu di meja. Nah, pas begitu masuk kan mereka kaget, ada permen, dimakanin semua. Pas begitu pulang, saya tagih selawe-selawe gitu. Gitu. Jiwa bisnisnya udah mulai ada sejak kecil ya? Ya, mungkin lah. Mungkin. Oke, Kang Maman. Menarik karena dari baru 2005 dengan API, Ya. hanya dalam hitungan 10 tahun sudah langsung meledak gitu loh. Sementara teman-teman nggak semua kan seperti itu. Dan SOS terlepas tuh. Kang Oni ke DPD, kemudian Kang Ogi masuk penjara. Beda dong. Oh, beda. Masuk penjaranya bener. Kalau Oginya beda. Kok saya ketinggalan berita, Mas? Oh, jangan gitu. Oh, ya. Nah, sementara Kang Sule langsung tetap di jalurnya. Ya. Ya dijalanin aja, kita juga nggak tahu. Mungkin yang paling suka ya di dunia komedi dibanding dengan genre-genre yang lain. Nggak ada yang ketawa. Terus apa rasanya seorang Sule itu kalau lawakannya tuh ternyata nggak lucu? Oh, kalau gitu? ngelawak. Heeh. Dipersembahkan oleh Tapi jiwa komedi atau mungkin jiwa seni itu muncul dari kapan sih Kang Sule? Dari kecil, Mbak. Jadi Emang dulu sudah suka ngelawak lucu gitu ya? nggak lucu juga sih sebetulnya. Cuma kalau pas lagi kecil itu saya tuh gaul, Mbak. Jadi gaulnya itu sama orang-orang yang dewasa kayak tukang beca, tukang delman, terus ngeronda, ikut dari kecil-kecil ke SD itu udah. Dan dari situ tuh banyak anekdot-anekdot kalau orang Sunda mah cerita-cerita yang lucu banget cerita. Diserap terus, saya inget terus kan. Nah, kan pengen nih kalau misalkan diceritain sama mereka kan lucu. Coba nih saya ceritain. Ceritainlah dari mulai SMP lah kalau nggak salah. Mulai SMP ceritain, lucu ternyata. Tapi kalau Kang Maman bilang dengan cepat, perjuangannya juga lama Kang Maman. Saya mulai berkarir di dunia seni itu tahun 89. 94 baru ngelawak sama teman-teman. Ya 2005 baru sama. Itu sebetulnya kita udah bubar sama SOS tuh. Betul. Tapi yang konsisten Kang Sule. Kang Oni di politik, Kang Farhan juga pindah ke politik. Tapi saya nggak lucu, Pak. Tapi kan dulu punya grup lawak. Iya, grup lawak. Saya nggak lucu. Saya lebih lucu sekarang di DPR. Tapi Kang Sule, nah gara-gara karena talentanya banyak ya, ngelawak segala macam, nyanyi juga. Iya. Apalagi kan sukses di nyanyi waktu yang barengan. Iya, 2007, 2005, 2006, ya 2007 itu 1 tahun kita nggak punya kerjaan sebetulnya. Jadi dari televisi TPI waktu itu ya, Iya. kontrak 3 tahun, kita cuma kasih kerja 1 tahun. Itu 2 tahun itu saya nganggur sebetulnya. Nah kembali lagi lah ke radionya Antasalam, Antasalam Kosmo, balik lagi ke siaran karena dulu juga sempat siaran. FM.
Nah, itu. Dari situ 1 tahun. Ini beneran anggota DPR ya? Kan saya pacaran sama penyiar di sana. Waduh, cerita. Ya dari situ ditelepon sama Pak Jupi, salah satu stasiun televisi nasional Pak Jupi, dan saya waktu itu diajak sama Kang Diki. Sampai saya masuklah manajemen Kang Diki 2008. Diki Chandra ini. Iya, Diki Chandra, masa Diki Ihan? Diki Chandra. Oke. Nyentok atau Diki Ihan? Kang Farhan dulu, Kang Farhan. Ayo. Sri Kandi belakangan. Sri Kandi belakangan, ya. Oke. Heureuy teh heureuy kayak apa yang sampai membuat orang rela bayar Rp25-an teh heureuy kayak apa? Cerita-cerita anekdot, kayak cerita Pak Haji yang Coba. Contohnya Kang. Misalkan sini, Kang ada, Sule. Kita kasih Salawe. Salawe siap Siap salawai. ada Pak Haji. Pak Haji itu maklum kalau di kampung kalau punya gelar haji itu, wah gimana ya, gitu. benar. Suatu saat Pak Haji tuh naik mobil, mereknya mobil mahal. Gitu. Anak kecil lewat, Pak Haji mobilnya keren, keluar dari mobil, Haji gitu. Terus naik motor gitu aja, Pak Haji motornya bagus tuh, berhenti dulu tuh, Haji. Gitu. Suatu saat dia naik pohon kelapa. Naik pohon kelapa, anak kecil lewat, Pak Haji bisa ngambil kelapa juga, Haji jatuh dia. Kayak gitu. Iya. Pokoknya itulah. Tapi gini, dari setiap anekdot atau cerita heureuy yang seperti itu, biasanya suka ada local wisdom gitu. Ada nilai-nilai yang biasanya jadi pelajaran. Ya itu, justru makanya kalau jadi orang itu endingnya ya jangan sombong, akibatnya itu akan Jatuh. celaka dengan sendirinya. Itu sebagai anggota dewan harus diperhatikan Itu itu. betul. Kang Semangatnya Farhan sebagai jangan sampai anggota dewan, sombong. saya lebih memilih lucu daripada sombong. Oke. Tapi sebetulnya itu belum beres ceritanya. Oh, iya. terus? Oh, Haji iya. jatuh ke jurang, ditolongin sama istrinya kan. Pakai apa nih? Pakai tali. Udah pegang pakai tangan, tangannya patah katanya. Pakai kaki, apalagi kaki susah. Pakai mulut aja. Oh iya, cari itu pakai mulut, tarik tambang ya. Tarik tuh. Terus istrinya tuh karena diam dia nanya, Pak Haji masih ada? Ada. Nggak jatuh lagi. Oke, Bang Hensat. Kang, pernah nggak di satu adegan ya, di satu cerita itu nggak ada yang ketawa? Terus apa rasanya seorang Sule itu kalau lawakannya tuh ternyata nggak lucu? Oh kalau gitu? ngelawak, pernah. Nah, terus? Pernah. Waktu itu dari awal sampai akhir sama Ogi apa sama Oni ya berdua waktu itu. Nggak ada kayak yang ketawa gitu. Susah banget nih dikasih ini, nggak dikasih ini, nggak. Ternyata tamunya tuh orang Korea. Nggak ngerti. Dia ketawa-ketawa ketika kita menjatuhkan diri. Oh. Gitu. Slapstick baru, pakai slapstick, akhirnya slapstick. Tapi apa rasanya kalau ada lawakan yang orang-orang nggak sedih. ketawa gitu? Sedih, Pak. Sedih ya? Sedih. Nerima honor juga malu gitu. Oh. Malu Tapi tetap depan. diterima. Di belakang. Oh, di yang bukan orang Korea pernah? Yang orang kita gitu? Pernah, kalau itu pas temanya nggak masuk lah. Misalkan pengacara semua gitu. Tapi waktu dulu kita belum tahu apa namanya, kalau zaman sekarang kan sudah ada kreatif dan yang lain-lain gitu. Kita belanja dulu gitu. Ngalamin lah pasti. Silakan Mbak Ajeng. Penasaran nih Kang Sule, kan pekerjaan Kang Sule ini sebagai komedian yang bikin orang lain tertawa. Tapi kapan terakhir kali Kang Sule bisa tertawa dengan lepas tanpa berpikir yang macem-macem gitu? Ketawa lepas. Ketawa lepas, benar-benar lupa waktu. Ketawanya memang dari hati ya. Bukan karena pekerjaannya Kang Sule sebagai pelawak. Kapan ya? Saya lupa lagi, Mbak. Tapi memangnya Kang Sule jarang ketawa, padahal kerjaannya bikin orang ketawa. Ketawa juga kalau misalkan ada yang lucu. Tapi kadang-kadang justru Tapi yang kita dari ini dalam nih, pelawak gitu. ini, justru kalau misalkan melihat ada yang sesuatu hal yang nggak lucu, kita pasti ketawa. Kayak Nunung ngetawain saya itu sebetulnya karena nggak lucu. Oke, cukup. Kita lanjutkan dulu ke box selanjutnya. Box kedua, pilih box nomor berapa Kang Sule? Box kedua. Ini dia. Karena saya dari dulu tuh sering ngaji ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Ngaji diri maksudnya. Oh iya. Saya pilih nomor 5 lah. Apa kaitannya sama ngaji? Rukun Islam. Oh, Kita buka box nomor 5. Canggih emang. Canggih. Viral. Nah tuh,
Monetize dan viral. Oke, Lanjut. Bang Farhan. Lanjut, dulu. monetize dan Kan Ya tadi kan flexingnya dimonetizing tuh, berhasil. Tapi terakhir saya dengar katanya mobil mewahnya dijual semua. Iya, itu kadang-kadang kita nggak bisa berontak dengan apa yang sudah terjadi pemberitaan. Padahal itu kan menjual itu sudah lama. Ada yang bikin berita bahwa uang habis karena nikahan Iki. Macam-macam lah gitu. Cuman kalau mobil mewah dijual itu, saya rasa setelah saya beli itu nggak ada faedahnya, Pak. Yang benar. Nggak ada manfaatnya. Berapa mobil termahal yang pernah Anda beli? Dan paling tidak bermanfaat tentunya. Mobil apa Kok kayak orang sirik gitu ya? Iya. 2 miliar, 3 miliar ada kali ya. Anda terasa Porsche. tersaingi nih kelihatannya. Porsche berapa tuh? Porsche 3 miliar. Dan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mustang 2,8 miliar. Nggak ada gunanya. Iya, McLaren 4 miliar. Nggak ada gunanya. Nggak ada, Pak. Cuman buat sombong doang. Kenapa? Dipoto, Oh. upload. Iya. Kan nggak Udah. harus dibeli Kang Sule. Ya, penasaran aja. Nah, menarik Kang Sule. Tahu bahwa barang-barang mewah seperti mobil itu tidak bermanfaat, tapi untuk difoto dan dipamerkan. Ya. Itu seperti mungkin kayak ada dendam lama karena mungkin dulu mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk sehingga sekarang ingin menunjukkan, oh aku udah sukses loh, sudah bisa membeli ini itu. Apakah demikian? Nggak dendam juga ya. Pengen aja mumpung ada duit. Kalau dulu mah susah kan gitu, nggak ada. Mumpung ada duit ya udah beli gitu. Habis Lagian itu keren ya. iya, terus ya rugi lah, Mbak. Tetap Sorry, dijualnya. nggak enaknya tuh detailnya seperti apa? Apanya? Nggak enaknya ternyata nggak Pak, enaknya. nih pajak, Pak. Ya, pajak. Pajak tahunan Mustang 40 juta. Pak, ya, kayak Alphard 12 jutaan, 15 juta. Kayak misal Porsche 40 juta. Edan. Iya, iya. Bensin. Bandung Jakarta bisa 1,5 juta, Pak. Iya kan, satu liter 3 rumah doang kan ya? Per 3 rumah. Per 3 rumah. Iya. Iya, 1,3. Iya, 1,3. Liter 3 rumah. Ya ternyata repot juga, Pak. 2 asuransinya. Asuransi. Bang Hensat silakan. Itu kan tadi ya, Yohana memperkenalkannya sebagai salah satu pelawak dengan bayaran termahal, Kang. Itu tuh termahal untuk pelawak itu boleh tahu nggak? Kira-kira range aja lah, jangan pasti ya. 250 bisa. 250 juta. Berapa jam itu? 1 jam. Wow. Saya makin mantep lah ya. Untuk? Dari pengamat politik ke pelawak aja. Iya benar. Benar. Oke. Ya, survei Oke. satu orang caleg aja nggak sampai 200 ya. Jangan buka-bukaan. Iya, kan ini apa semuanya kalau tadi bilang kan ya monetize ya kan. Ya. Beli ini tapi kan mampu. Jadi beli, posting dan lain-lain walaupun sekarang ada yang dijual segala macam. Ada yang berubah nggak dari Kang Sule di zaman dulu sama sekarang? Karena gini, kita kan nggak sering ketemu ya Kang, tapi kan cerita soal Kang Sule kita di infotainment di mana Sule udah beda, sekarang sombong. Sekarang jadi beda. Sebenarnya kalau Kang Sule tanggapannya apa Kang? Ya kalau orang menganggap saya sombong mungkin muka saya ya. Muka saya tuh kayak sombong mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi kalau orang bilang sombong ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ya nggak sombong. Gitu. Iya. Kan kita berbicara tentang waktu ya kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita sibuk di Jakarta itu kan ada saudara nikahan, ada teman ini kita nggak bisa juga bisa dibilang sombong Pak. Iya. benar. Padahal sibuk. Betul. Kan Iya. gitu kayak seperti ya. Jadi ya silahkan orang mau ngomong kayak gimana. Dan yang baru-baru ini viral sebenarnya bukan soal pernikahannya Iki dan Mahalini aja, tapi pesannya Kang Sule kepada Iki dan juga Lini ini yang lebih viral. Sebenarnya kita lihat dan kita saksikan dulu isi dari pesan ini, baru kita ulas seperti apa sebenarnya sosok Sule sebenarnya, kenapa kemudian memberikan nasihat seperti ini. Kita putarkan teman-teman. Pesan buat anakku ya nggak ada lagi lah, kalian jangan seperti aku. Karena tidak ada orang yang mau gagal, tapi memang kalau kita jomplang satu sama lain itu akan susah. Tapi kalau kita sama-sama menerima kekurangan dan yang lain-lain, kamu pasti akan sampai nanti. Sampai kamu punya anak cucu. Dan ingat, Iki harus menjaga Lini, membimbing Lini harus benar-benar. Kalau enggak, lu urusan sama gua. Aduh, santai bro. Sabar, bro. Bro, santai bro. Bro, santai bro. Ingat itu.
kamu tuh bahagia harus bersyukur. Kamu punya istri yang mahal ini. Ini juga harus bersyukur yang selalu diberikan rezeki. Ayah yakin kalian tidak akan seperti ayah dan ayah tidak mau kalian seperti ayah. God bless you. Terima kasih. Kang Sule, Ya. kalimat terakhir itu membuat tanda tanya. Kenapa Kang Sule tidak ingin Iki dan Lini seperti Kang Sule? Ya dalam berumah tangga, Mbak. Gak mau lah anak saya gagal. Gitu. Makanya satu sama lain saya ingetin dua-duanya lah. Gitu. Kalau misalkan ada yang bilang bahwa GNA DNA berpengaruh. Saya yakin enggak lah. Kalau memang satu sama lain saling memahami gitu. Makanya doa saya itu jangan sampai lah. Gitu. Jangan sampai. Angkat tangan dulu nih mau nanya. Silahkan. Tentu tidak mudah untuk seorang ayah melepas anaknya menikah ya. Iya. Karena apalagi anak laki-laki banyak yang tanggung jawab gitu. Kayaknya deg-degan nih, masalah pribadi. Anak saya juga laki-laki soalnya ini. Sampai berpesan seperti itu gitu. Pertanyaan saya adalah, Kang Sule pernah nggak mengalami satu kejadian ya dalam kegagalan itu yang membuat Kang Sule justru jadi menangis gitu sampai apa ya istilahnya nangis itu sampai pedih pisan gitu? Pernah lah. Oh ya? Pernah. Iya. Gimana momennya itu? Yang pertama, istri yang pertama. Karena perjuangannya bareng-bareng dengan kondisi yang ya tanda kutip aneh sih menurut aku. Ya itulah yang membuat ada beberapa yang kita tidak menyalahkan satu sama lain. Tapi banyak pelajaran yang diambil lah. Terutama perhatian. Itu, sekecil apapun gitu. Kalau bilang di backlist enggak sih sebetulnya. Yang bilang sepi job kan mereka. Yang bilang karirnya turun mereka. Dipersembahkan oleh Nah, Kang Sule, apa sih arti kehadiran anak-anak bagi seorang Sule dalam menjalani kehidupan dan juga bagi perjalanan karirnya? Arti anak-anak. Ya Kehadiran anak-anak. Ya harta lah. Harta yang paling indah adalah keluarga. Lagu. Aku pengen Oke, silakan Mbak Ajeng. Kang Sule, selama perjalanan karir Kang Sule, Iya. kan pasti ada banyak hal yang viral, tapi Iya. sayangnya negatif. Iya. Ada nggak kondisi di mana anak-anak jadi sangat sedih, sangat terpukul ketika hal tersebut Ada, terjadi? terutama putri. Itu. Tapi kita kan sebagai orang tua harus menjaga itu dan melindungi lah. Tapi alhamdulillah setelah kita intens terus berkomunikasi, nah sekarang udah biasa dia dengan menanggapi hal itu. Jadi ada beberapa yang kalau misalkan ada hal netizen yang bilang apa atau apa, yang nggak usah diladenin. Kalau diladenin ya semakin makin. Ini nasihat buat Hensat sebenarnya. Kan tadi bilang menderita betul ya. Ternyata nggak ada gunanya mobil, malah lebih banyak susahnya gitu kan. Ya. Tapi begitu lihat 1 jam 250 juta, ketutup tuh sedikit rasa susahnya kan. Dibanding kami, saya atau Hensat, komentar STY nggak 5 juta, tapi dibulinya ratusan juta. Ya nggak gitu juga. Kalau itu kan kecintaan terhadap sepak bola, Kang Maman. Tapi dibulinya berapa lama kita? Tapi kan saya nggak baca. Oh ya. Makanya pelajarannya ke situ. Kalau Apa yang paling bisa membuat seorang Sule itu sensitif ataupun marah? berhubungan dengan keluarga, dengan privacy, gitu. Pernah ada momen yang sampai marah banget gitu? Pernah. Pas sampai apa Kang sedih Sule? banget. Ya sedih juga pernah. Artinya padahal kan ketika jadi public figure mau nggak mau kan keluarga itu pasti akan terseret ya Kang Sule. Loh iya, privasinya. itu makanya itu. Tapi kan dari semua itu juga perjalanan itu. Karena kalau saya ini kan dari kampung, nggak tahu apa yang disebut dengan broadcast atau gimana. Kalau orang kampung kalau emosi kan ngalir aja. Apalagi kita lagi posisi tertekan, udah diinjak terus diinjak lagi gitu. Nggak mikir lah ya. Nah, Nah, gitu. Kang Sule pesan nih buat teman-teman kan sekarang tuh banyak yang pengen cepat terkenal, pengen cepat viral karena untuk entah itu kepentingan bisnis atau sekedar terkenal saja. Nah, pesennya nih
terkenal itu kan sebenarnya seperti pedang bermata dua, menguntungkan atau bisa saja ya tadi menguntungkan. Ya. Pesennya, tipsnya buat anak-anak jam sekarang yang dikit-dikit pengen terkenal, itu seperti apa? Kalau menurut saya mah jangan pengen terkenal, mendingan pengen hidup aja dengan damai. Jalan aja, ngalir aja. Kalau ya saya juga ngelawak ya nggak, ya gitu aja. Yang penting belajar aja. Sampai saat ini pun saya masih belajar gitu, tentang kehidupan, tentang pekerjaan dan yang lain-lain itu. Jadi jangan pengen dulu, cintai aja dulu pekerjaannya. Tepuk tangan. Baik. Wow, viral ini adalah pesannya cintai pekerjaannya ya. Jadi harus siap dengan konsekuensi baik atau buruknya. Selama kita cintai pekerjaannya, mau viral seperti apapun kita akan bisa dapatkan keuntungannya. Jadi listen to the noise, bukan the voice. Baik, selanjutnya Kang Sule pilih nomor berapa? Karena kebetulan saya anak nomor 2, saya pilih 1. Karena saya kurangin 1. Oh, kurang 1 ya. Kita buka box. Prikitiu. Apa sih artinya prikitiu? Prikitiu itu kayak sweet sweet kayak Ya. gitu. Oh, gitu. Sweet sweet gitu. Nah, kalau sweet sweet kan kita suka berhasil ketemu cewek gitu. Sweet sweet. Nah, cewek suka ngeliat. Kalau Ya. Prik itu pernah berhasil nggak? Pernah berhasil, Pak. Beli mobil saya dari Prikitiu. Wah, Iya. bukan berhasil mengatrak cewek gitu dari Prik Oh, itu. enggak pernah? juga. Nggak Itu pernah mah ya? lagi- Kalau sekarang prikitiuin cewek, Begitu dulu zaman Oh iya, Jahat. masuk undang-undang itu. itu ya Kang sinetron. Bukan, zaman OPJ justru. Oh, oke. Jadi lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus ada lagi pacaran, terus Prikitiu gitu. Keluar lagi, Prikitiu, keluar lagi. Mungkin karena intens terus, akhirnya Lama-lama nempel. ganggu. Nempel, iya. Sampai kata-kata Prikitiu itu dibikinlah, awas ada Sule Prikitiu. Iya, iya. Sitkom waktu itu sama Pacuk FK. Iya. Gitu. Iya. Ini dia nih, tahu nih. Kamu sebagai apa kok tahu? Saya sebagai Pri. Oh, itu 3 orang. Riki sama Tiu. Ki-nya si Ki, Heeh. Tiunya. Nah, Sulenya di mana? Nah, serahlah. nah Kang Sule kan juga sekarang itu hitsnya di media sosial YouTube. Seperti tadi yang sempat ditanyakan Kang Maman. Memang ada apa dengan dunia televisi? Katanya yaitu tadi sempat ada kabar Kang Sule sombong atau bahkan terlalu mahal. Jadi ya udah televisi pun harus mikir kalau mau ngundang seorang Sule. Ya ada macam-macam, Mbak. Kalau bilang di backlist enggak sih sebetulnya. Tawaran-tawaran program juga masih ada. Gitu. Masih dikerjain? Apa? Masih dikerjain tapi tawaran program? Masih kemarin ada. Kita kerjain sendiri di rumah, terus kita jual materi. Gitu. Masih lebih ke mungkin produksi lah belakang layar untuk saat ini. Gitu. Punya tim sendiri lah gitu. Kalau menurut Akang saat ini ya, kita bicara sekarang, ini lagi menuju puncak, sudah puncak atau sedang turun nih Kang? Karir. Ya nggak tahu. Ayolah Kang, Ya saya mah nggak tahu. berusaha lagi. Kan yang bilang sepi job kan mereka. Yang bilang karirnya turun mereka. Ya saya mah gini-gini aja. Nah itu yang menarik tadi kaitan dengan Prikitiu dan lagu Runtah. Kadang-kadang orang melihat lagu ini kok terkesan merendahkan perempuan. Tapi di sisi lain ada yang bilang enggak, justru peringatan buat perempuan. Menurut Kang Sule, dari lirik lagu Runtah itu. Ya itulah kadang-kadang ya menceritakan, kalau di situ menceritakan ya jangan sok cantik lah gitu. Jadi dari muka itu belum tentu hatinya Dan secantik mukanya, intinya itu. Dan sisi positifnya seperti itu kan. Ya. Tapi dari liriknya orang selalu kira, Iya. ini kalau lagu Sunda nih pasti ada unsur pornografinya dan merendahkan perempuan misalnya. Padahal enggak sih kalau menurut aku. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kang Sule, udah banyak yang nawarin ke politik Kang? Banyak Pak, dari kemarin-kemarin juga banyak. Nggak mau Kenapa nggak mau? Atau Nggak mampu. Oh, Kang Sule mendingan ya. Jadi wali kota Bandung, cobain. kalah Lawannya cuma dia. Enggak, bukan jadi lagu perempuan. Duet, Farhan Sule mau enggak? Nggak mau. Tapi Terima memang kasih, Kang. memang di Dia seneng banget. itu konsep Kang Sule, konsep konsep Korea Hansul. Oh, Hansul. Farhan Sule. Nah, karena kan saya yakin ya, dan misalnya contohnya Pak Komeng, Oni, itu kan dengan wajahnya aja terbanyak suaranya. Mungkin begitu Kang Sule masuk juga langsung meledak. Maksud saya
lebih enak gitu dibandingkan dengan langkahnya Farhan gitu yang memang harus tetap berhati gitu. Mungkin lebih gini, kalau Kang Sule ke politik, Untuk kamunya dipatahin. politik jadi lucu nggak apa-apa dibanding sekarang kan ya bukan orang pelawak di. Kamu jangan ngomong sembarangan. Iya, saya Nanti takut. viral Ya, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Tapi tetap mendukung Kang Farhan kalau maju. Mendukung. Saya siapapun mendukung. Bang Komeng saya dukung, Oni saya dukung. Farhan sekarang? Saya dukung gitu. Kok ragu-ragu ya? Ada Ragu-ragu tapi gitu, nggak apa-apa lah. kelihatannya ragu-ragu. Yang paling penting gini, udah nyiapin bisnis apa? Ya kecil-kecilan Pak, kontrakan mah ada lah. Ada berapa? Saya nggak yakin itu kontrakan? kecil, besar. Masih Makanya berapa pintu kontraknya? 1000 pintu nih, 1000 pintu. Ada yang 25 pintu, Iya. ada yang 15, ada yang 20. Yang kelola siapa, Bos? Hah? Yang kelola siapa? Ade di rumah. Oke. Ya, yang kerja juga kebanyakannya saudara. Ya. Gitu. Ada parkiran juga ada. Parkiran. Tapi sih saya, Parkiran, tapi kalau saya ya parkiran teman-teman nggak setuju kalau Kang Oh, iya. Sule ini hengkang dari komedi. Karena ini bukan karena ngefans juga ya, tapi karena memang beliau ini diam aja udah lucu. Jadi tidak banyak loh orang yang memiliki talenta gitu kan, bisa ngelucu, ngelawak apapun yang terjadi dan langsung bisa bikin kita tertawa seperti Kang Harusnya Sule. sih nggak akan kepikiran untuk berhenti ya, Kang. Bener nggak maksudnya? Nggak ada. Saya nggak iya. kepikiran. Nggak ada di TV pun saya bikin komedi di mana aja. Yang paling berdampak siapa Kang Sule dalam Dampak gimana? karirnya Kang Sule? Ibu saya sih bisa melahirkan saya. Iya. Sampai ini agak terpana ya. Bener. Soalnya kalau nggak bisa nggak jadi. berpengaruh. Iya. Yang, Yang paling berpengaruh. Yang Oh, iya. paling berdampak. Kalau dari sisi perjalanan sih Kang Diki Chandra, Rudi Sipit, terus semua senior aja lah yang sudah saya tonton itu memberikan kontribusi banyak lah dari mulai Jayakarta Group, Quartet, The Kabayan, The Bodor, sampai Cagur, Patrio, Sri Mulat, ya Ludruk, Ketoprak semua itu. Yang paling berkesan, yang pertama, yang paling berkesan itu punya partner show atau komedian siapa? Banyak sih Mbak, banyak. Ya. Satu aja mungkin yang sampai sekarang mungkin masih. Karena dalam sahabatan. komedi ya sama aja, yang penting tektokannya pas, ya itu berkesan semuanya. Tidak hanya Di antara kita berenam kira-kira yang paling pas jadi partnernya Kang Sule sekarang siapa kira-kira? Hensat. Enggak kira-kira. Karena habis itu saya ada pertanyaan lain. yang paling pas. Yang paling pas dari kita berenam nih. Termasuk Yohana. Oh iya. Kalau mesti milih Henry atau Yohana? Bukan Yohana lah. begitu. Ada itu langsung Tapi Kang Sule sadar gak 5-10 tahun ini nggak ada satupun grup lawak lahir? Sadar Pak. Makanya itulah saya juga lagi mencoba lagi untuk membuat sebuah grup lawak lagi. Sule yo. Tapi agak sulit lah. Masih sulit. Kenapa sih Kang Sule grup lawak akhir-akhir ini mungkin susah ditemui? Karena mungkin Kang Maman juga tahu ya, maksudnya di era Gen Z sekarang ini orang mungkin lebih senang yang dengan komedinya itu curahan dan juga keresahan. Itu keresahan kita di Paski sekarang, Persatuan Seniman Betul. Komedi Indonesia. Betul. 5-10 tahun tidak ada. Dan memang tidak ada panggungnya, tidak ada lagi kompetisi-kompetisi lawak kelompok. Coba aja lihat. Nggak ada ya? Dulu setiap tanggal 17 ada di lomba Taman Ria lawak Senayan. apa gitu ya. Yang diinisiasi oleh almarhum Arwah Setiawan misalnya. Dan televisi mau dengan bikin api, kita bikin waktu itu kita bikin Meteor Kampus membuat tertawa orang ala kampus dan grup. Ya. Dia jadi grup misalnya. Sekarang itu semua nggak ada. Oke. Nah, Terus? ini namanya selut. Nah, Oke. gitu. Makasih Mbak ya. Dipersembahkan oleh Kalau ini saya setuju. Saya sangat apresiasi Kang Sule karena seterkenal apapun masih mau tampil dengan teman-temannya di para seniman dan komedian daerah khususnya Jawa Barat dan tampil di TVRI Jawa Barat yang hanya tayang di Jawa Barat ya. Iya, Dan saya yakin bayarannya pasti kecil sekali itu. kecil banget.
kecil banget kan? Iya. Ya karena saya tahu APBD-nya, APBN-nya. Nah, kenapa Tapi gini. Kang Sule mau dengan bayaran kecil dan tetap berpartner dengan rekan-rekan di daerah? Ya supaya Ogi ada kerjaan. Jadi menjual nama saya, nama besar saya. Saya jagung. Ogi SOS. SOS. Ada SOSO di situ, cuman Oni nggak ikut karena Oni sibuk gitu. Ya, yang penting ada 1 bulan 4 episode. Ogi ada pemasukan ya. Ngedalang. Dapat ilmu dari mana itu bisa ngedalang? Sekolah Pak. Oh itu Dari ada sekolahnya? Enggak, iya ada SMKI dulu. Oh. Kokar ya? Masih kokar? Enggak, Konservatori udah SMKI. Karawitan. Udah SMKI. Kokar sebelumnya. Iya. Jadi SMKI itu ada beberapa jurusan, jurusan Karawitan, jurusan Padalangan, jurusan teater, jurusan tari. Bahkan sekarang udah ada jurusan musik. Nah pada waktu sekolah itu saya paling suka sama wayang. Karena dulu zaman Abah tuh dagang tuh di wayang-wayang di dalang-dalang lah gitu. Oh kalau ada acara wayang, pagelaran. Gitu. Akhirnya ya kita lihat, oh cara menggerakkannya begini, oh belajar gitu. Tepuk tangan untuk Kang Sule. Baik. Satu lagi ya, multi talenta yang kita dapatkan dari seorang Sule, ngedalang. Satu lagi ada, dan dia dancer juga. Enggak, Kang Sule, boleh nggak seperti apa sih kalau Kang Sule nari? Boleh nari? Boleh. Sedikit aja. boleh. Wow, keren, Kang Sule. Mau narinya kayak gimana yang kayak gini? Oke. Oke. Oh, gitu. Terus Atau yang jahit. Tapi kalau misalnya perempuan gini, Oke. nah Terus? ini namanya selut. Nah, Oke. gitu. Makasih Mbak ya. Tepuk tangan. Baik. Kang Sule, box nomor berapa selanjutnya? Box nomor berapa ya? Karena saya penggemar Wali Songo, saya pilih nomor 9. Nomor 9, kita buka box nomor 9 ya. Mawas diri. Dari semua perjalanan yang luar biasa tadi, pelajaran hidup apa sih yang menjadi pegangan Kang Sule untuk terus tetap tegar, tangguh, menghadapi tantangan-tantangan ke depan, Kang? Ya banyak sih pelajaran, Mbak. Banyak. Ya dibagi dong, Kang. Gimana? Jangan bilang mengalir aja. Jangan, please. Kasih, Kang. Cukup, Kang. Udah mulai Tolong tektokan nih grup dijelaskan. lawaknya. Tolong jelaskan dengan Tektokannya kata-kata. bagus. Loh. Ya, apa ya? Maksudnya pelajaran dalam hidup atau gimana? Betul. Pelajarannya sampai sekarang juga masih belajar, Mbak. 3 Ya. pelajaran penting dalam kehidupan yang didapatkan Kang Sule dengan susah payah. Yaitu mawas diri, ojo dume, Ojo dume. terus satu lagi ya tetap Sule yang dulu sampai sekarang itulah. Sahabat pasti penting ya. Punya nggak sahabat yang bersama-sama sama Kang Sule dari sejak awal perjuangan sampai hari ini gitu? Sampai hari ini sahabat ya banyak, Pak. Bareng tiba heula gitu? Ya nggak sampai sekarang. Ada yang sampai sekarang, Anton itu dari sekolah. Sampai sekarang dia masih, kita saling bantu lah gitu. Tapi tadi nyebut membantu Oni supaya bisa juga tampil. Sedekat apa hubungan dengan, Ogi? Ya saya berusaha untuk dekat walaupun kita jauh. Karena walaupun gimana, Ogi ya berjasa bagi kami, Pak. Karena Bagi Ogi saya. juga ada SOS ya. Iya, gitu. Walaupun pada waktu itu kita sudah bubar gitu lah. Terus kayak teman-teman yang setelah dari SOS, terus kayak Gondo, kita sempat bikin grup juga. Mereka masih sampai sekarang masih. Ini mungkin pelajaran menarik untuk menghidupkan kembali grup lawak spesial pakai telur nih. Jangan nyindir dong. Si itu sen kanan belok kiri. Dia juga punya grup lawak yang keren zaman itu. Tapi gini, Kalau itu mah memang nggak mungkin panjang umurnya. Dulu kan pada saat udah nggak lucu dia lari ke politik. iya benar. Itu Silakan, doang itu. Bang Farhan. Silakan. Jadi gini, biasanya para pelawak itu membuka rumahnya untuk mereka yang pernah berhasil jadi pelawak dan yang pengen jadi pelawak gitu. Iya. Saya pernah ngeliat itu di banyak lah gitu ya, rumahnya Mas Mami, rumahnya Tukul. Mas Tukul gitu. Mas Tarsan. Saya sayangnya belum pernah ke rumah Kang Sule. Apakah Kang Sule melakukan hal yang sama? Dulu ya. Tapi kalau untuk saat ini orang-orang udah pada sibuk dengan yang lainnya. Tapi
Saya bikin studio di mana orang mau bikin program atau apapun boleh dilakukan di situ. Teman-teman lah terutama teman-teman. Ya program yang lagi jalan juga ya kita masih jalan di situ dan tetap masih ngajak teman-teman juga sama. Terus komunikasi dengan pelawak-pelawak seperti Pak Rudi Sipit dan yang lain-lain kita masih berkomunikasi. Salah satu sisi dari Kang Sule yang rasanya perlu dirubah. Kan ini perjalanan panjang, perlu mawas diri. Ada nggak sisi dari Kang Sule yang menurut Kang Sule ini kayaknya saya perlu berubah deh? Gitu. Ya pastinya ada Mbak. Kalau dulu kan ngoyo Mbak, ngoyo pengen ini program nih harus punya dapat 3, ini program gitu. harus sekian gitu. Kalau sekarang nggak terlalu ngoyo. Gitu. Kalau nggak cocok ya enggak gitu. Kalau misalkan ya maksudnya nggak terlalu harus gitu, harus Mbak. Ada target gitu. Itu. Kang Sule kan juga pernah nih beberapa kali ada suatu acara di televisi atau di konten-konten itu yang bintang tamunya tuh anak sendiri gitu. Iya. Itu gimana Kang? Kalau misalnya mau ngelucu atau mungkin bertindak konyol itu nggak malu sama anak atau gimana? Atau sudah ada janjian di belakang sebelumnya? Ya tergantung, kadang ada yang janjian, kadang kita kasih tahu Ferdi nggak mau, ya udah Ferdi nih kita mainin bahasa Inggris misalkan ya kayak buku biru blue, buku biru blue book, buku biru jatuh ke air blue book. Oh gitu. Nah, Ferdi yang daya hafalnya yang kuat. Gitu. Kalau Iki gimana kok Iki? Nah, kalau Iki udah mengalir karena Iki tuh udah sebelum bernyanyi tuh berkomedi selama 3 tahun. Ikut-ikut bareng di Saung Sule, di Awas Ada Sule, Usman 77. Di situ 3 tahun Iki. Tapi kalau di balik layar misalnya di rumah seperti itu, apakah Kang Sule juga sejak dini ngajarin anak-anak itu ngelucu, melihat Kang Sule gitu? Tidak ngajarin juga, paling kalau misalkan ada bikin podcast atau ya bintang tamu ataupun ada program-program ya anak-anak selalu saya bawa, kadang saya libatkan. Komentar anak-anak ketika mengetahui wah ayahnya seorang seniman, komedian. Mungkin komedian ya, kalau mungkin penyanyi banyak. Tapi memiliki seorang orang tua yang komedian itu kan langka juga loh. Bikin orang ketawa itu respon anak-anak tuh gimana? Biasa aja. Oh biasa aja? Masa sih? Ngalir katanya. Ya biasa aja ngalir. Enggak, maksudnya mereka kalau ngeliat Kang Sule ngelawak juga ikut tertawa? Ya tergantung situasinya. Kadang-kadang ya menurut mereka nggak lucu. Kadang-kadang mereka yang lebih lucu. Iya. Gitu. Pernah nggak ada suatu momen ketika di rumah Kang Sule itu lagi marah sama anak-anak, terus mereka harus nonton Kang Sule komedi, mereka ketawa nggak? Nggak pernah marah saya Mbak. Serius? Iya, karena nggak pernah dipercaya sama anak-anak. Karena disangkanya saya berkomedi. Iya, kamu bisa bedain kapan serius, sering kapan bercanda. Sering gitu biasanya. Kamu ini ya men. Gitu. Bang Hensat, silakan. Satu lagi. Ya, saya ngalir ya. Jadi gini, Ya, kamu Kang harus Sule, ngalir. pernah nggak Kalau Kang? listrik aliran. Ini Mbak De nanya ya. Iya, nyamuk, mangga. Udah. Oke. Saya mau Jangan saya dulu kita menghadap ngobrol kamu aja ya. Kang, pernah nggak terjebak hutang besar yang membuat Kang Sule bingung? Akhirnya Kapan? belum selesai. Oke. Kang tadi yang ngutang itu buat apa Kang? Siapa? Yang tadi kan yang Saya. Kang Sule ngutang. Zaman dulu. Ya, buat dulu. makan. Beli susu. Buat Iki. Itu lagi zaman Zamannya jadi susah. pelawak atau jadi zaman? Ya manggung. Kalau dulu kan manggung. Ya, Selain ya. ngelawak tuh manggung. MC. Kadang-kadang nari. Kadang-kadang jadi pemain gamelan. Kadang-kadang jadi pemain payung, baksa, kadang-kadang ngendang dengan honor ya 15.000, 10.000, 20 Tahun? tahun 90-an. Oke. Wow, berat ya. Berat Pak. Dan akhirnya harus berhutang waktu itu. Iya. Harus berhutang. Takut miskin nggak kan? Saya takut Allah. Baik, udah nggak mau itu nanya sudah lagi. skakmat Bang Farhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Kang Sule. Itu adalah itu satu statement yang sudah skakmat ya. Kita harus terima tanpa ada pertanyaan lanjutan. Itu pesan-pesan buat anggota DPR. Kamu jangan sembarangan kamu. Bisa viral Mas. Nanti kamu dilaporkan lagi nanti. Bukan saya ngomong, Kang Sule. Oh
Oke. Kok gua? Baik, terima Ya, karena kasih. kita ini mengalir aja kan. Oleh karena itu kita harus mawas diri. Ya. Oke. Betul. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Sule. Terima kasih. Baik, box selanjutnya Kang Sule. Ya. Nomor? Nomor karena saya lahirnya hari Selasa, saya pilih nomor 3. Hubungannya apa ya Kang? Selasa, Sri Lungguh Dunia. Oh. Ini ada dari kata salasun. ada Salah, tiga juga. salah satu. Salah satu. Showtime. Boleh Kang Maman, dari apa yang sudah kita diskusikan bersama Kang Sule, sosok Sule di mata Kang Maman, menggambarkannya seperti apa? Apa yang disebutkan oleh Hensat itu fakta-fakta yang ada di media sosial tentang Bang Sule. Punten ya Kang, itu ada semua fakta-faktanya kalau kita buka. Tapi hari ini kita kasih lihat, ini loh Kang Sule, kembali kepada penilaian teman-teman. Anda mau bilang apapun, Sule ya Sule dengan gaya hidupnya yang mengalir aja. Kenapa kita harus hidup dari pertanyaan orang? Lebih penting adalah kita hidup dari jawaban-jawaban kita atas persoalan hidup. Woi. Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban. lagi, oke tepuk tangan. Nah, Kang Sule kan ini ya, multi talenta, semuanya bisa, pekerjaan apapun bisa. Nah, sekarang jadi host dong, menutup program Q&A kali ini. Silahkan. Oke, terima kasih buat semuanya penonton yang di sini. Terima kasih. Yang di rumah juga terima kasih. Yo, terima kasih sudah jadi bintang tamu di Sule Show ini. Nanti kita akan berjumpa lagi tentunya di lain waktu kesempatan ya. Karena setiap pertanyaan Karena setiap pertanyaan pasti ada dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah merancang busana saya yang saya pakai pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margareta dan Kang Sule, partner host saya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Kang Sule, terima kasih. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.